Singkat ceritanya gue lanjut, sudah ke puncak. Alhamdulillah jam 5 dokumentasinya ada, videonya meskipun kualitasnya kurang oke gitu. Gue sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, kembali lagi bersama saya Gojil di channel Matapala Indonesia. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya ada hal yang ingin ditanyakan kepada Mas Cobra tentang istilah dalam dunia pendakian. Tidak perlu berlama lagi, kita tanyakan langsung kepada Mas Cobra gimana ceritanya. Nah, Mas Cobra sekarang sudah bersama saya. Jadi ada yang ingin saya tanyakan nih Mas Cobra. Kan di dalam istilah dunia pendakian gunung itu ada beberapa istilah, camping, terus hiking, solo hiking, running, Ya, betul. dan ada satu istilah yang ingin saya tanyakan, yaitu TikTok. Bukan TikTok, Kirain TikTok, kaget saya belum pernah. TikTok. Oh, Ini TikTok. dalam istilah pendakian itu ada istilah TikTok. Apa sih TikTok itu gitu? Mungkin ini juga sebagai informasi kepada pendaki pemula gitu. Ya, untuk diketahui ya, khususnya untuk Mas Gojil karena beliau yang bertanya langsung. Untuk informasi, memang semua teman-teman pasti tahu ya bahwa TikTok itu melakukan satu aktivitas, khususnya ini di pendakian gunung, di hari itu juga dan dalam waktu yang singkat. Jadi contoh, Mas Gojil berangkat jam 8 pagi, itu sore paling telat itu udah turun lagi. Jadi gak banyak aktivitas lama di suatu tempat, di satu titik, itu cukup. Saat naik sampai tujuan langsung turun lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti TikTok itu bisa dikatakan naik gunung langsung satu hari turun lagi Ya, gitu ya. intinya bolak-balik dengan waktu yang singkat dan saat itu juga lah itu. Jadi nggak keselang pergantian hari gitu. Jadi gang camp dulu lah. Lebih tepatnya. Kalau tepatnya seperti itu mungkin ya. Nah, mengenai TikTok tadi gitu, Mas Cobra, apakah Mas Cobra pernah? Cuma satu kali. Seringnya kan gue ngecamp untuk karena niatnya kan untuk menikmati lah ya. Cuman ada satu momen, ada satu masa itu dimana saya dituntut untuk TikTok. Nah, berarti Mas Cobra pernah melakukan TikTok. Nah, di gunung mana itu? Terus apa saja nih pengalaman cerita Mas Cobra ketika sedang melakukan pendakian TikTok itu? Boleh diceritakan kepada kita semua. Waktu itu bentar ya, September tahun 2014. September 2014. Saya TikTok, maaf yang gunung yang sedang
ditutup saat ini di Gunung Merapi. Gunung Merapi Ya. itu Magelang, Boyolali dan sama Klaten ya kalau nggak salah, 3 kabupaten. Ya, Klaten berarti. Mm-mm. Pokoknya di Gunung Merapi. Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi itu kan lumayan tinggi juga tuh, 2009-an ya, 2900-an ya MDPL. Nyaris 3000. Mm-mm. Berarti Mas Kobra TikTok di Di gunung setinggi ketinggian, itu. ya. Gimana ceritanya? Ini kronologis secara singkatnya aja ya, Mas Gojil. Jadi waktu itu saya pulang dari Rinjani, ikut trip Bang Pian, Kilimanjaro Adventure. Di saat teman-teman yang peserta lain langsung pulang, saya waktu itu diajak sama beliau untuk singgah dulu di Jogja, Yogyakarta, dekat Kraton. Di situ ada saudaranya orang Lombok, cuman sudah menetap lama di Jogja. Di situ dulu. Biasa silaturahmi, bincang-bincang. Terus saya mendengar bahwa dia mau rencana mengadakan trip lagi ke Gunung Semeru. Nah, entah apa yang ada di pikirannya saat itu, yang jelas dia langsung tuh ngomong bahwa, Gi, gue mau ngasih tantangan sama lu. Jadi ini TikToknya ini bukan niat dari rumah saya mau TikTok ke gunung, itu enggak. Itu apa, insidental. Itu insidental. Jadi apa ya? Spontanitas. Lu sanggup lah, lu berani gak TikTok ke Gunung Merapi? Mau gak mau lu jam 10 siang besok, waktu itu udah malam. Besok siang jam 10 lu harus di Jogja lagi. Kalau lu sukses, gua kasih hadiah ke Semeru, ikut trip gua, bantuin gua gratis plus bromonya gratis. Seperti itu awalnya. Jiwaku yang lagi bujang, yang lagi awal-awal mendaki gunung yang jauh itu masih inilah excited. Kenapa tidak? Gua ke Semeru gratis loh. Jadi bukan nggak dipikirin beban di Merapi itu seperti apa, nggak pikirin. Yang ada di gambaran gua itu Semeru sama Bromo gratis. Kapan lagi? Otomatis gua menyanggupi tantangan itu. Mengiyakan saat itu juga, kalau nggak salah pukul 9 malam. Gak banyak, dia juga gak banyak ngasih petunjuk di Gunung Merapi apa gimana itu. Gua juga gak sempet cari referensi di Merapinya ada apa, banyak posnya gimana, medannya seperti apa, enggak. Karena waktu itu memang gue dikejar waktu. Nah, sebelumnya pernah nggak ke Gunung Merapi? Gue nggak pernah. Oh, berarti itu kali pertama langsung terus TikTok. Nah, gimana cerita kelanjutannya selama pengalaman apa saja nih selama Mas Kobra melakukan pendakian TikTok di Gunung Merapi? Waktu itu memang gue udah melewati pergantian hari. Cuman gue gak ada aktivitas camp, istirahat lama, dan dengan waktu tempuh yang singkat. Jadi bisa dikatakan TikTok karena langsung naik sampai turun gitu. Cuman melewati hari, soalnya karena berangkatnya udah mau tengah malam. Jadi waktu itu begitu gue mengiyakan, dan mungkin Bang Pian juga ada rasa tanggung jawabnya juga, takut gue gimana, dia ngontek temen yang UNY, teman-teman dari Hansapala UNY. Halo teman-teman dari Hansapala, makasih telah mengantar saya waktu itu, bersedia. Ada Bang Sepur panggilannya, tapi gak tahu nama aslinya. Bang Sepur. Iya, kereta. Nama aslinya gue gak tahu, cuman dipanggil Bang Sepur waktu itu. Gue masih ingat diantar pakai motor Mega Pro. Singkat ceritanya, beliau datang ada ke rumah yang di Jogja itu, ngobrol-ngobrol, gak banyak ngobrol kondisi di sana, cuman dia sanggup antar aja gitu. Terus ada keponakannya Bang Pian, ya anaknya yang punya rumah di Jogja itu, dia mau ikut menemani gua, takutnya gimana gitu. Jadi waktu itu nggak solo hiking, cuma TikTok. Ada yang nemenin lah gitu, satu orang. Kirain gua yang Bang Sepur itu mau nganter ke gunung atas. Iya, ternyata nganter sampai ke base campnya doang, gitu, transportasinya. Nah, singkatnya berangkat, tapi nggak langsung ke base camp. Saya diarahin dulu singgah ke Hansapala base campnya. Mapala mungkin ya, Mapala. Di situ juga waktu bulan tersebut kebetulan sepak bola nasional U19 lagi kumpul di situ, nggak tahu lagi pelatihan apa atau lagi apa, cuman nggak terlalu banyak tanya apa, cuman lewat doang, lagi kumpul U19 katanya itu, udah lewat aja gua.
ngumpul. dikasih wejangan, maksud wejangan itu ya pepatah hati-hati, terus sambil dikasih beberapa minuman ya semacam kopi dan sebagainya. Gak dikasih ciu waktu itu, enggak. Habis mungkin apa ya, si teman juga persiapan dan lain-lain. Gue juga melengkapi apa ya, bekal buat di sana. Tapi oh ya, untuk informasi, waktu ke sana saya memang di situ istilahnya bisa dikatakan bunuh diri ya. Kenapa Mas disebut bunuh diri? Karena gue di sana nggak safety. Jujur itu di luar prinsip kita ya. Prinsip kita kan play safety or die slowly. Waktu itu gue benar-benar menantang banget. Karena yang gue bawa itu cuma air, rokok, dan HP buat dokumentasi. Semuanya masuk di waist bag yang kecil, jaket dan beberapa ikat kepala, udah gitu aja. Tapi sepatu pakai dan lain-lain. Singkat ceritanya berangkat sampai ke simpangan yang ada Indomart, yang ke kiri Merbabu, kanan Merapi, ke yang base camp Selo. Waktu itu gue lewat Selo. Oh, berarti jalur Selo. Jalur Selo. Boyolali. Itu ada base camp namanya Barameru. Bukan Mahameru, Barameru. Kalau Mahameru kan Semeru. Base camp Barameru, sampai di situ. Oh, waktu tahun tersebut itu status Gunung Merapi buka. Masih buka. Masih buka, karena yang sebelum kejadian yang maaf almarhum Eri Inanto itu yang jatuh sempat ke jurang. 2015 itu. Itu. Gua setahun sebelumnya naik ke sana, kan masih buka. Itu. Masih buka. Sekarang jangan ke Merapi, jangan coba-coba karena tutup. Dan kalau nekat berarti ilegal. Masih ditutup ya, lah sekarang. Nah, di base camp kirain gua mau nganter, si Bang Sepur itu dia standby di situ untuk istirahat juga, mungkin dia kelelahan menjalani hari. Jadi gua berdua berangkat sama namanya lo Bang Sajid, namanya Sajid, yang orang Lombok cuma lama di Jogja. Gua berdua sama beliau naik lewat yang parkiran untuk wisata Selo, lewat. Nah, masuk hutan timba itu ada yang aneh, Pak. Nah, pas masuk hutannya gitu. Jadi kenapa gua bilang ada yang beda gitu. Pas masuk angin langsung bertiup dengan kencangnya. Pas masuk hutan. Angin ribut. Pohonan pun wah, hebat gue. Tapi gue langsung melanjutkan karena gue istilahnya gue kayak punya janji yang harus ditepati gitu. Gue harus selesai di misi ini. TikTok itu ya, entah karena gue melihat hadiahnya yang menggiurkan di Semeru sama Bromo gratis gitu. Tapi setelah memasuki itu ya memang gue rasa ya gue harus sampai ke Gunung Merapi ini karena kapan lagi gitu kan. Nah, yang anehnya lagi setelah angin itu gue kan gak tahu medan. Gue baru pertama kali ke Merapi. Gak tahu, gak sempat nyari dulu gimana. Dan atau harusnya kan ada yang pelang pas 1 pas 2 itu ini. Gue sepanjang jalan gak ngeliat itu. Karena pas masuk hutan pun gue merasa ada yang nuntun. Tapi gak satu orang dengan di depan gue enggak. Tapi di pinggir 2, kiri kanan. Mas Kopra berarti merasakan ada yang nuntun selama pendakian ya, itu. Tapi nggak mewujudkan, wujudnya nggak, sosoknya nggak kelihatan, nggak jelas. Tapi cuma bisa merasakan. Bisa merasakan karena semak-semak pun udah beda gitu. Kayak ada orang lewat. Ya gua abaikan, gua kira angin. Karena angin. Tapi terus ngejalur kiri kanan terus, kayak ada yang mendampingi gitu terus. Gua gak sempat nanya sama Bang Sajid, dia terdiam. Gua cuma sempat ngobrol nawarin air dan situ lah mau ngerokok dulu gak, break dulu gak, cuma gitu. Dan kalau udah itu ya udah lanjut gitu. Sepanjang perjalanan jujur gua hanya melihat adanya shelter di yang sebelah kanan tuh, masih di bawah. Cuman ada tulisan beberapa peringatan lah, kata-kata peringatan itu bukan pusat tuh atau benar-benar bukan. Cuman ada itu, gua lewat aja dan gua di tengah perjalanan cuma bertemu dengan 3 orang bule, 1 gaibnya. Yang gue aneh, dia gak pakai alas kaki. Gue cuma sempat bahasa Inggris, gue gak terlalu mahir, cuman gue sempat say hello aja. Tapi sambil berarti ini gue gila apa gimana? Gaibnya apa gak nyuruh gimana gitu? Apa mungkin ada insiden apa itu? Jadi gak pakai itu. Yaudah, lewat aja. Gue juga lanjut. Terus kayak ada yang, ayo udah, gue positif. Lanjut aja. Mungkin itu angin.
Dan hebatnya pas sebelum pasar Bubrah, Mas Ganjil, ada batu besar sebelah kanan, ya dipenuhi ada beberapa vandalisme biasa gitu. Tulisan-tulisan orang oknum gitu lah. Iya, itu biasa. Gue sampai ngumpet di situ. Karena angin, kan itu sebelum pasar Bubrah itu udah keluar hutan. Anginnya kan, wah langsung ketebak angin. Langsung ada terpaksa. Kesapu langsung. Dan gue pun lagi berjalan sampai goyang. Sampai goyang. Karena saking kencengnya. Saking kencengnya. Bang saja bang, diam dulu di batu. Sambil sempat dulu gitu, tenang. Diam dulu di situ karena saat itu suhu juga langsung down. Angin kencang, suhu langsung down, dingin banget. Luar biasa. Itu tuh lagi cerah. Dingin banget. Dan apa ya? Gua setelah dari pendakian yang itu sempat searching dan bertanya sama orang yang lebih paham itu bahwa asal usul Gunung Merapi itu awalnya katanya mitos tapi walau alam katanya awalnya itu adanya di Laut Selatan. Di selatan, ya. Pulau Jawa. Ya. Dan untuk kestabilan Pulau Jawa, karena waktu itu Pulau Jawa belum stabil, ya mungkin ada sangkut pautnya dengan cerita yang Semeru yang disimpan di ujung Jawa itu buat stabil. Mungkin itu ada sangkut pautnya, mungkin kita tahu gimana itu. Yang jelas Gunung Merapi harus pindah ke tengah Pulau Jawa biar stabil di Pulau Jawa. Itu. Dan sosok penghuninya katanya ada dua sosok adik kakak tukang menempa senjata atau pusaka di Gunung Merapi itu saat itu waktu yang di laut itu. Dan Gunung Merapi itu harus pindah ke Pulau Jawa itu masih dalam proses pengerjaan menempa pusaka tersebut belum selesai. Tapi yang menyuruhnya itu gak tahu sosok dewa atau siapa yang menyuruhnya bahwa harus segera dipindahkan. Dan dia mengatakan bahwa ya selesaiin dulu gitu. Tapi gak mau tahu harus pindah. Makanya sampai sekarang Gunung Merapi kan terus terbara-bara gitu kan. Yang menempah itu kan mengeluarkan percikan api. Itu logikanya gitu kan. Pandai apa ya? Ya pandai, tukang lah gitu. Nah mungkin itu bisa dikatakan tadi kata Mas Kobra mitos atau cerita atau sejarahnya Gunung Merapi itu ya. Nah kembali lagi ke jalur mungkin ya Mas Kobra. Tadi kan Mas Kobra sudah sampai Pasar Bubrah. Sekitaran Pasar Bubrah lah di situ. Nah saya juga sempat baca-baca itu katanya ya menurut mitos ya itu cerita rakyatnya lah. Di situ kan Gunung Merapi itu ada juru kunci yang kita kenal lah. Oh iya. Nah ternyata di Pasar Bubrah itu bisa dikatakan kerajaan goib. Benar sih. Ada pengalaman apa tuh Mas Kobra di Pasar Bubrah itu? Ini maksudnya. Pertama gua mau nyambungin dulu logikanya sama Mas Kecil. Yang versi gua kan yang mencari informasi bahwa ada dua penjaga tukang menempa senjata atau pusaka. Itu yang jelas logikanya gini, itu dua penjaga. Kan ada yang dijaga. Dua penjaga pasti ada yang dijaga dong. Menempa pusaka atau senjata itu buat apa dong? Mungkin sangkut pautnya gitu ya karena itu ada kerajaan. Ya kan? Nyambung kan? Mungkin gitu lah. Dan memang kata teman saya yang di Jogja, katanya di situ memang ada kerajaan, namanya itu Keraton Merapi. Keraton Merapi. Ya mungkin yang dua penjaga itu yang mungkin menjaga itu kerajaan itu. Karena kan sering juga ada cerita para pendaki yang suka ada yang pernah melihat kereta kencana. Yap. Terus ada banyak riuh-piuh kayak orang-orang gitu kayak itu di kan pasar. Katanya kan banyak juga gitu yang mendengar para pendaki gitu. Nah Mas Kobra sendiri mungkin selama melakukan pendakian tektok itu ya ada hal-hal yang tadi dikatakan Mas Kobra, ada yang sosok yang menuntun. Apakah cukup sampai situ atau gimana kelanjutannya? Sampai Pasar Bubrah. Yang sosok dua itu. Dan gua ke puncaknya dari Pasar Bubrah itu survive.
Gua survive, oke langsung aja ya nih. Gua langsung pas Bubrah kan, memang di situ gua suara gamelan itu udah agak perlu diceritain lagi. Oh itu ada suara-suara gamelan? Itu, wah, nyaring sekali. Tengah angin yang memang waktu gua berangkat mau ke puncak itu angin udah mulai berkurang. Cuman bukan artinya udah tenang. Masih kencang, cuman berkurang. Nggak kayak yang pas gua lagi ngumpet di batu. Gua gitu sampai ke sapu. Kalau itu agak mendingan, langsung gua naik Pasar Bubrah dan memang di situ banyak batu sekali berserakan. Ya mungkin logika gue itu kan bekas letusan yang 2000 berapa yang nyampe ke Tasikmalaya itu 2010. Ya itu mungkin kan ke situ lah logikanya. Tapi di luar itu kayak bener-bener apa ya, kayak bener-bener keadaan pasar gimana berantakannya gitu. Itulah jadi oke gua abaikan itu. Yang jelas waktu itu yang menurut gua rapi itu cuma ada stasiun apa gitu, di situ ada pemancar, udah gitu aja gitu. Waktu itu sepi, gak ada pendaki lain. Cuma 2 orang. Iya. Tapi ada satu tenda nyempil di balik batu dekat stasiun itu. Tapi orangnya gak ada, nggak tahu tidur, jadi gak ada aktivitas, gak tahu summit gitu kan. Nah pas kan Pasar Bubrah agak lapang gitu, tempatnya agak lapang gitu. Memang yang suara gamelan masih terus terngiang-ngiang, tapi gua abaikan. Yalah itu mah udah gimana ya, di pengalaman sebelumnya kan banyak mendengar suara gamelan. Oke lanjutkan. Nah pas begitu apa dataran langsung kan kemiringan langsung ke puncak. Dari situ yang kayak nonton gue itu gak ada. Berarti sampai situ dari situ gue survei. Gue pikir di situ gue gak tahu jalur yang summit kemana. Gak ada juga apa bekas pendaki. Waktu itu malam kan subuh jam 4 navigasi susah, gak bisa lihat tapak pendaki summit atau di mana gitu. Jelas puncak kelihatan. Gue ngambil keputusan waktu itu sama Bang Sajid. Oke lurusin aja deh. Terabas aja lurus. Gue lurus. Sulit sekali jalurnya. Gue mending di Semeru atau Rinjani daripada ke puncak Merapi waktu itu. Anjir gini aman. Kemiringannya, licinnya, pasirnya tahu sendiri medan pasir. Kan pasir. Apalagi pasirnya yang bekas letusan, beneran gitu kan. Belum lagi suara-suara gamelan terus terngiang-ngiang. Dan waktu itu sebelah kanan gua, di antara bebatuan memang kayak ada yang berdiri, tapi sosoknya kayak sepuh sekali. Orang tua. Kayak lebih ke orang tua gitu, karena sosoknya kayak berbau banget. Dan Mas Adin mengiyakan, dia juga melihat katanya. Tapi gua gak dibahas waktu itu di situ. Baru itu gua merasakan ada sosok terlihat gitu. Baru kali itu. Karena gue orangnya rasional kan, gak bisa melihat secara spesifik gitu kan. Nah gue setelah merasakan dan tapi melihatnya gak terlalu jelas mimiknya atau pakaiannya. Itu yang jelas kayak ada yang berdiri bayangan hitam udah. Tapi hawanya gitu auranya itu kayak sepuh banget gitu. Iya kan, karena menurut yang cerita yang saya baca lagi nih, di daerah situ itu ada sosok penunggunya, yaitu kan kalau kata warga lokal sana gitu ya, itu penunggu di situ itu sosok orang tua yang kalau warga sana biasa menyebutnya itu Mbah Simarjoyo kalau nggak salah. Mbah Simarjoyo? Gue baru tahu tuh. Mbah Simarjoyo itu kalau orang-orang lokal itu menyebutnya. Cerita rakyatnya di situ ya? Cerita rakyat yang dipercayanya gitu. Iya, emang benar. Bisa jadi. Karena yang nonton yang 2 itu gue gak bisa nentuin itu sosoknya udah tua atau masih muda. Itu yang jelas kayak ada bayangan aja. Tapi yang waktu itu ya bener kayak udah tua banget itu, udah sepuh. Dan Mas Sajid pun ya, itu yang lebih jelasnya dia. Ya mungkin bisa jadi itu Mas. Berarti itu setelah pasar Bubrah di lereng yang mau menuju puncak. Tapi ya overall yang jelas waktu itu memang banyak sosok yang nampak, banyak suara yang ada. Tapi gue alhamdulillah gak menemukan hambatan gitu yang berarti gitu, kecuali angin aja yang waktu itu. Dan memang
lagi kemarau kan biasanya angin apa gitu. Singkat ceritanya gue lanjut ke puncak. Alhamdulillah jam 5 dokumentasinya ada, videonya meskipun kualitasnya kurang oke gitu. Gue sampai. Ke puncak. Waktu itu gue baru merasakan benar-benar lelah sekali setelah summit itu. Yang lepas dari Pasir Bubrah itu benar-benar fisik gue, aduh, kayak berat banget ini gitu. Padahal summit doang kan itu, kenapa gak dari bawah gitu kan. Pas di Pasir Bubrah gue masih oke itu fisik. Mungkin ya daun juga kena angin kan. Ada apa logikanya gue di situ. Pas sampai puncak gue alhamdulillah pas muncul sunrise persis di depan. Wah, indah banget sunrise. Dan begitu sunrise otomatis kan cahaya ada. Jalurnya kan udah otomatis kelihatan. Gila, gue lihat. Gue dari situ, gue kan otomatis kalau udah sampai puncak lihat sekeliling kan. Keliling pas gue menghadap ke yang arah gue datang gitu, ke sebelah kiri berarti ngarah ke sana. Ada jalur yang benar. Ada orang di puncak. Di situ ngumpulnya sebelah kiri gue. Berarti yang benarnya ya ke situ. Bisa dikatakan Mas Cobra itu yang tadi terabas itu salah jalur. Jelas. Iya salah. Karena yang itu itu kalau gue udah apa ya, kalau waktu itu gue terlihat banget itu sebenarnya gue gak mau ke situ. Gak layak. Ini banget buset. Jadi gak ada apa ya, gak ada buat jalur untuk napak kaki, cuman lurus aja gitu. Pantesan gue apa ya, kokosehan bahasa Sunda mah di situ ya, ngesot lah itu aja di situ, ngesot sampai benar-benar pegangan ke batu-batu yang karena takut tergelincir gitu. Pantesan repot, pantesan gua dalam benak waktu itu mending ke Semeru, mending ke Rinjani. Pantes ya gua salah jalan. Yang harusnya itu ada ke sela-sela batu, ada enak buat pegangan sama pijakan, enak, gak terlalu ini jadi melipir di antara cekukan-cekukan batu, ada di situ orang banyak. Anjir. Tapi alhamdulillah sampai puncak dengan selamat. Ya itu bisa dikatakan bodohnya karena kita mendadak dan tidak tahu apa ya medan, tidak tahu navigasi di situ. Navigasi apalagi kan malam hari. Iya. Mas Cobra. Dini hari berangkat. Dini hari. Jadi kan harusnya meskipun mendadak kita harus secepatnya mencari info. Gua waktu itu bodohnya tidak. Karena terlalu ambisius waktu itu. Memang gua ambisius waktu itu. Melihat hadiahnya Semeru. Nah waktu udah mulai terang jam 6 lah, setengah 7-an lah. Kalau di gunung kan udah terang tuh jam segitu. Seperti biasa gua foto-foto di ujung jurang, langsung foto, langsung lurus kawah. Gua tertegun sejenak di situ. Kawahnya gak gede-gede amat mas. Jelas gedean Selamat jauh. Semeru jauh, Rinjani apalagi, buset, berapa ratus kali lipat ada. Apa ya, hanya sebesar situ apa ya, sebesar itulah danau kecil itu. Dalam hati gua, yang segede gini, sampai ke Tasikmalaya debunya. Letusan 2010. Di situ gua sadar, maha besar Allah, maha besar Tuhan gua. Dengan letusannya seperti itu, dengan apa ya, dengan kondisi yang hanya segitu itu sampai dan nggak bisa beberapa hari waktu itu. Buset, itu dari situ gua apa ya, untuk berenung lah, bahwa kita manusia kecil di situ. Singkat cerita, habis foto-foto sama Mas Haji melipir ke arah yang benar-benar puncak gitu ya, istilahnya yang banyak orang foto-foto. Karena yang pas gua langsung naik di situ itu bukan puncaknya, apa itu melipirnya gitu. Karena gua salah jalan.
lagi nyamperin, ada bule lagi foto gitu. Ya gue untuk say hello, terus buat ya ngobrol-ngobrol sebisanya bahasa Inggris gitu kan. Mister bla 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 bla. Kampret dijawabnya pakai bahasa Indonesia. Gue malu dong. Ternyata dia udah 3 tahun di Jogja. Gue malu gue dari Prancis loh waktu itu. Prancis. Cuma 1 orang sih, cuman banyak yang lokalnya di situ. Ya banyak sih apa ya, gue sebut banyak karena lebih dari 1, ada 5 orang yang mungkin yang tenda yang gitu, nyempil gitu. Gak banyak apa ya aktivitas, yang cuma foto-foto dokumentasi dapat 2 sampai 3 yang sisi sini foto, terus yang sisi sini lagi, yang satu lagi yang backgroundnya itu yang puncak Garuda dulunya. Puncak Garuda. Tapi kan sekarang udah gak ada. Yang letusan 2010 itu. Iya, karena cuma itu ya. Kayak tusuk gigi aja udah menjulang aja gitu. Nah yang dari situ yang almarhum Erionato jatuh di situ. Setahun kemudiannya. Yang 2015 itu ya. Gue cuma ngobrol lama di situ sama guide yang nganter bule tersebut. Gue nanya di situ, Mas, alhamdulillah ya kita di sini sepi, gue bilang gitu kan, gak terlalu ramai jadi buat foto-foto enak gitu. Dia yang anehnya dia ngobrol, iya Mas sepi, tapi gak apa ya, gak lama lagi katanya bakal ada keramaian di sini. Kata guide itu bakal ada keramaian di sini. Ya gue gak tahu karena gue bisa menerawang masa depan ya. Gue gak kira ada keramaian di sini, mungkin banyak pendaki di situ, ada event atau apa, ada event atau apa. Ternyata yang tragedi Erionato menjadi tragedi nasional, kan ramai di media nasional. Benar, wah anjir, ramai. Jadi ramai kan itu benar. Jadi ramainya karena tragedi. Langsung ditutup deh. Tapi sekarang ya. Karena letusan-letusan juga kan sering terjadi. Iya. Tapi dengan skalanya mungkin kalau sekarang. Berarti Mas Cobra tadi turun lewat jalur yang benar. Itu benar, karena gue nanya sama guide yang itu setelah ngobrol, ya benar ke sini katanya. Terus nanya juga, emang naik dari mana? Ya tunjuk dari situ. Wah katanya, oh, untung masih selamat, gue juga gak mau ke sana ya guide juga. Ya memang karena gak layak buat mendaki. Gitu ya. Alhamdulillah lah itu. Jadi diberi keselamatan itu sampai ke arah itu. Nah sebelum turun gue lihat sekitar lagi. Terus gue nanyain sama si guide itu bahwa, Bang, arah Jogja sebelah mana? Nah, itu. Ada yang ke arah seberang gue berada waktu itu. Karena situ Jogja di situ. Anjing jauh, jauh. Waktu itu udah jam 7-an. Gue nyampe kan jam 10. Jam 10. Ke Jogja. Kalau gue nyampe kan, aduh, mimpi gue bisa-bisa gratis ke Semeru, biar itu kan. Bubar, kacau gitu. Bubar kan kacau kan. Tapi ya begitu dijelaskan juga di situ, langsung beranjak turun. Alhamdulillah pas turun nggak banyak kejadian yang apalagi mistis gitu, nanti langsung turun dengan lancar. Cuman ada hal yang menarik di situ bahwa di batu tertulis, kalau nggak salah ada dokumentasinya, jangan beri Merapi sampah. Gitu. Padahal dia sendirinya pandit menulis di situ kan itu. Genteng apa ya sampah gua turun sampai base camp Barameru, antar lagi, gue sampai mau insiden tuh di jalan, mungkin gue ngantuk, yang bawa motor juga masih ngantuk, jadi ada belokan, tajam, labas, untung dari sana nggak ada mobil, anjir hampir tewas gue, labas, keseberang sebelah sana, arah berlawanan, astagfirullahaladzim, gue ketiduran, anjing gue ketiduran, gue mau bawa motornya juga gak tahu jalan, terus apa ngantuk juga sama anjir kayak gitu. Selamat. Dan akhirnya singkat ceritanya gue jam 9 tepat di Jogja. Alhamdulillah. Dan yang apa ya, bukan ironis tapi lebih ke logis itu. Jadi ada kata mutiara, ada kata mungkin udah menjalar di pendaki, katanya Merapi gak pernah ingkar janji. Ada istilah gitu, bisa dicari sama Mas Gojil. Merapi gak pernah ingkar janji. Kebetulan gua kan punya janji sama Bang Fian bahwa harus jam 9, kurang lebih jam 10-an udah di Jogja untuk mendapatkan ini. Ditepati dong janji gua. Janji Mas Cobra. Alhamdulillah ya. Kan. Ya mungkin ada sebetulnya dari itu, karena itu udah istilah udah lama katanya. Merapi gak pernah ingkar janji. Kalau nggak salah yang di
museum yang Mbah Marijan juga katanya banyak tertulis juga di situ tentang janji-janji itulah. Jadi gue alhamdulillah mungkin karena janji itu lancar dan terima kasih juga telah menuntun seperti itu. Jadi memang gue apa ya, gak orangnya bukan indigo, orang rasional, tapi ya karena hal mistis memang selalu ada di sekitar kita, tergantung kitanya. Kita niatnya memang benar untuk menepati janji dengan tanpa menodai tempat yang disakralkan apalagi oleh warga setempat gitu. Kita punya adab di situ, apalagi kita newbie baru, meskipun kita udah kemana-mana itu gak ada yang expert di alam. Kita ke tempat baru kita newbie di situ, sama aja sama yang pemula kan, gitu. Perilaku harus dijaga, harus benar-benar gitu. Dan akhirnya ya memang karena penunggunya kan pasti ada di situ ya, akhirnya kalau kita niatnya baik, yang penunggunya pun itu meskipun ada itu mau bantu, bukan mencelakakan. Mungkin itu yang bisa dipetik pelajaran waktu gua bisa dikatakan yang memang tektok itu langsung gitu set sampai turun lagi. Dan alhamdulillah pas begitu sampai Jogja, si Bang Pian udah gak ada, dia udah ke Jakarta katanya, kampret ninggalin gua. Tapi dia juga menepati janjinya. Di meja di rumah si Bang siapa itu, pokoknya ayahnya, kakaknya Bang Sajid, udah ada tiket kereta gua untuk pulang ke Tasik dan ada uang untuk bekal gua. Tiket dari Jogja pulang ke Tasik dan uang untuk gua Tasik dari ke Jakarta lagi, kumpul di sana untuk berangkat lagi ke Semeru 2 hari kemudian. Oh berarti ke Semeru titik poinnya itu di Jakarta. Waktu itu meeting poinnya, dan gua poinnya selaku yang dikasih gratis dan untuk membantu menjadi panitia harus hadir ke Jakarta dong 2 hari setelah dari Merapi. Jadi gue pulang dari Rinjani langsung ke Merapi, pulang dari Merapi di rumah 2 hari langsung ke Jakarta, berangkat lagi ke Semeru. Dalam waktu 1 bulan, waktu itu gila gue bilang. Mungkin itu pengalaman yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali, luar biasa. Tapi ada kesannya di situ bahwa ada saling menepati janji di situ. Cerita yang di Jogja, yang di Merapi itu, gue menepati janji gue untuk tepat ada di Jogja lagi dengan waktu yang telah ditentukan. Dia juga menepati janji untuk memberikan gue reward, hadiah atas apa yang gue tempuh dan berhasil selamat. Nyambung kembali ke Merapi bahwa tidak pernah ingkar janji. Merapi tidak pernah ingkar janji. Nah itu ya mungkin itu menurut saya pengalaman Mas Cobra yang bisa dikatakan sangat luar biasa. Wah, itu di luar nalar gue sampai sekarang ya Mas Kecil, ya gue benar nggak ngalamin itu sih. Kok gue ngelakuin hal segoblok itu, segila itu istilahnya kan. Gue tektok di Gunung Merapi kan, bukan di gunungnya ecek-ecek lah. Yang notabene ketinggiannya itu. Iya, apalagi dengan statusnya lah. Angkernya gimana tahu sendiri. Mistisnya, sama orang Jogja disakralkan. Berapi lagi baru letusan. Wah gila gue bilang. Gue untung masih selamat. Alhamdulillah mungkin ya Mas Cobra masih disayang sama Tuhan. Dengan Mas Cobra berangkat lancar, pulang dengan selamat. Dan itu bonusnya reward dari Mas Bang Pian. Bang Pian tadi untuk ikut trip ke Semeru dan Bromo. Bahkan sama Bromo ini tanpa mengeluarkan biaya. Nah itu mungkin bonus yang dikasih Tuhan lewat Bang Pian tadi. Mungkin itu juga bisa dikatakan apa ya, untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi di mana kita untuk menepati janji itu kita akan mendapat kebaikan dan rewardnya lah. Ada timbal baliknya. Itu mungkin apa ya, filosofinya bisa gitu. Nah mungkin sekian dulu Mas Cobra, cukup gimana? Untuk kurasa cukup karena memang tadi kan cuma bertanya apa ya istilah tektok itu, dan gua memang mengalami, dokumentasinya ada, orang yang bersangkutan bersama saya bisa dihubungi keasliannya. Dan yang dialami hanya itu, tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan, yang bisa disuguhkan sama teman-teman sama Mas Gojek seperti itu. Ya terima kasih mungkin Mas Cobra untuk waktunya, untuk ceritanya. Mudah-mudahan ini bisa diambil sisi baiknya bagi teman-teman, dijadikan pelajaran juga. Sisi buruknya banyak juga ilmu tadi dari Mas Cobra tentang pendakian khususnya. Nah mungkin bisa diambil kesimpulan di setiap tempat, mau dimanapun tempatnya, bukan hanya di gunung saja mungkin ya.
hal gaib itu pasti ada, Mas. Jelas ada. Maka alangkah baiknya sebelum melakukan apapun, kalau di sini kan kita membahas pendakian, sebelum pendakian itu ya bagi kita diwajibkan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Nah, dan tadi juga ada beberapa lokasi ya, atau istilahnya tempat yang disakralkan atau yang dianggap mitos ya bagi seseorang, itu kita menjaga etika kita, perilaku kita. Ya alangkah baiknya permisi dulu. Jelas, kalau mau lewat gitu ya. Nah, dan untuk melakukan pendakian juga kita harus disertai dengan sikap perilaku kita yang positif. Mungkin itu dulu dari kita, dari saya dan Mas Cobra. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia melihat channel kita Mata Pala Indonesia. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran bagi teman-teman pendaki semuanya. Terima kasih. Salam rimba. Salam lestari. Mata Pala Indonesia. Play safety. Berdaya slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.